Oke, di belakang saya ini ada bibit kopi yang dibuat dari stek ya. Nih, kemarin ada yang bilang bibit dari stek itu mustahil bisa tumbuh dan bisa jadi. Kalau mustahil bisa tumbuh nggak mungkin saya buatnya puluhan ribu ya. Kalau mungkin saya buat bibitnya itu hanya 100 batang, oke lah, itu hanya untuk konten saja. Tapi ini pembibitan saya, pembibitan dari stek. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 1500 berapa? Itu jumlah di sini, belum di pembibitan yang bawah, belum lagi pembibitan satunya ada 4 tempat untuk pembibitan dengan metode stek seperti ini. Nah, kalau hanya sekedar untuk konten kan konyol membuat bibit sampai jumlahnya puluhan ribu seperti itu. Nah, ini yang usianya baru 1 bulan, termasuk ini ya, saya ambil dari sini tadi. Ini usianya baru 1 bulan dan ini tanda-tanda mulai tumbuh akar. Kalau kita ganggu ya biasanya akar putihnya putus. Nah, tanda-tanda keluar akar itu dilihat dari bagian pucuk, tunas-tunas barunya ini sudah mulai tumbuh. Pasti bagian bawah sudah tumbuh akar walaupun dia masih sedikit. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini adalah menumbuhkan akar tunggang, bukan akar tunjang. Karena dari kemarin kita udah membahasnya tentang akar tunjang. Akar tunjang itu yang menyamping, yang besar-besar itu namanya akar tunjang. Akar tunggang itu yang tumbuhnya ke bawah, itu akar tunggang. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana cara memilih entres yang bagus? Nah, pilihlah entresnya dari batang-batang atau tunas-tunas air, tunas batang yang tua seperti ini. Tapi yang sehat. Kalau ini agak kropos-kropos, sebenarnya ini nggak masalah sih, bisa aja. Karena ini kroposnya juga kropos dimakan ulet, bukan penyakit ya. Ini bisa, masih bagus, bisa. Ambil 1 ruas, 2 juga nggak masalah ya, 2 seperti ini nggak masalah, atau 3 pun nggak masalah kalau mau yang bibitnya tinggi. Tapi biasanya kalau entresnya itu langka, kita ambilnya cuma 1 seperti ini, 1 ruas atau daun tunggal. Nah, itu untuk menghemat entres kalau stoknya masih sedikit. Nah, untuk bagian pucuk ini kan bagian pucuknya, usahakan lebih dari 1 ruas. Kalau untuk bagian pucuk, daunnya dibuang semua seperti ini, sisakan daun mudanya aja. Kalau daun muda ini akan tumbuh nanti langsung mekar. Nah, ketika nanti sudah tumbuh akar di bagian bawah, daun muda ini mekar, tumbuhlah tunas baru. Ya, tumbuh tunas baru nanti seperti ini. Nah, kalau ini dulu nggak ada. Ini dari sini aja ada pentol calon tunasnya. Nah, sekarang udah tumbuh, berarti ciri-cirinya bagian bawah sudah tumbuh akar. Nah, biasanya dalam 1 bulan itu akar baru mulai tumbuh. Nah, seperti ini. Nah, yang akan kita bahas, yang jadi perdebatan dari kemarin kan akar tunggang. Tapi yang disebut adalah akar tunjang. Akar tunjang dan akar tunggang itu berbeda. Kalau misalkan kita buat entres atau kita tanam dengan metode stek, tanaman apapun yang bisa ditanam secara stek itu pasti tumbuh akar tunjang. Walaupun motongnya seperti ini ya, tumpul, dia nanti tumbuh akar banyak keliling muter. Nanti akar yang menjalar ke samping, ke berbagai penjuru itu nanti bisa membesar dan pucuknya itu akan tumbuh serabut. Jadi akar yang ke samping ini yang disebut dengan akar tunjang. Akar tunggang itu yang turun ke bawah lancip masuk ke dalam tanah lurus dengan batang, itu namanya akar tunggang. Jadi kemarin banyak yang bertanya, nggak mungkin tumbuh akar tunjang kalau buat bibit kopi dengan cara stek. Saya berani bertaruh kebun 1 bidang kalau nggak ada akar tunjangnya. Tuh ya. Jadi untuk menumbuhkan akar tunjang itu mudah, asal tancap tumbuh akar tunjang. Tapi akar tunggang yang harus kita rekayasa. Bagaimana caranya menumbuhkan akar tunggang? Gini caranya. Buat potongan stek pada bagian bawah miring. Nanti dari sini akan tumbuh akar-akar tunjang, yang dari sini akan tumbuh akar tunggang ke bawah. Tapi ini jangan lancip seperti ini. Ini agak ditumpulin sedikit bagian pucuk. Nah, nanti tumbuhnya di sini besar. Dia akan tumbuh akar tunggang dan nantinya menyatu dengan batang atasnya, dengan stek atasnya. Nah, kalau yang tidak percaya, yang ngeyel, yang ilmu googling kayak kemarin, nah atau ilmu cocok loginya kayak kemarin,
Datang ke sini langsung dilihat, langsung praktek. Nah, tapi jangan saya suruh nyabut bibit ini satu persatu, mana yang tumbuh akar biar percaya. Yang ngapain saya hanya ngonten, ngorbanin bibit-bibit suruh dicabut, rusak. Emang situ mau ganti? Kan nggak mungkin. Nah, kecuali ada yang mau, Om saya beli bibitnya 100 cabut semua, ada akarnya nggak? Bayar dulu, saya buat konten, saya cabutin bibitnya satu-satu sejumlah 100 batang untuk pembuktian. Nah itu ya, jadi untuk bibit akar bibit stek, akar tunjangnya sudah pasti banyak. Akar tunggang bisa direkayasa. Nah sekarang ngapain? Untuk bertani mau tanam masih mikirin akar serabut, akar tunjang, ketinggalan sama negara luar sono. Metode stek udah dipakai bertahun-tahun di luar negeri sono. Di Vietnam, di Brazil, Thailand sudah menggunakan itu. Lah di Indonesia masih takut nggak ada akar tunjang, nggak ada akar tunjang. Lah Indonesia lu urutan keberapa penghasil kopi? Masih kalah sama Brazil yang menggunakan metode stek. Ya enggak? Di mana ada yang tanam bibit dari stek yang 1 hektar jumlahnya 2.500 batang misalkan, roboh semua, di mana? Nggak ada. Di mana yang sudah tanam bibit stek dalam jumlah banyak di Indonesia? Belum ada. Paling hanya dalam 1 hektar itu ada sekitar 500 atau 1000. Tumbang 1, tumbang 2 itu hal yang wajar. Dari biji pun ada akar tunjang yang nancep ke dalam tanah. Pasti dalam satu lahan ada yang tumbang, ada yang roboh, ada yang patah. Itu hal yang wajar. Lah ini belum tanam udah ngomongin tentang akan roboh nanti, nggak ada kekuatan nanti, kayak udah nyoba aja cuma katanya dan katanya doang. Ilmunya ilmu katanya tapi nggak pernah praktekin. Jadi kata orang begini langsung ditelan mentah-mentah, kata orang begitu langsung ditelen aja, dipercaya aja. Praktekin dulu. Kalau orang ngomong begini, ngomong A, orang ngomong B, coba dulu. Kalau udah dipraktekin bener nggak apa kata orang itu? Nyobanya juga jangan cuma 1, 2, 3 batang. Coba 1000 batang. Dari 1000 batang itu yang sesuai dengan omongan orang itu ada berapa? Banyak enggak? Kalau yang sesuai dengan omongan orang itu hanya 5 dari 1000 batang, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Jadi nggak 100% kita bikin bibit itu jadi sesuai dengan keinginan. Nggak bisa. Yang menentukan itu bukan kita. Apalagi kita bermain nyawa. Bibit itu kita bermain nyawa. Bibit hewan itu sama aja kita bermain nyawa. Oke, jadi kembali ke inti tadi. Untuk menumbuhkan akar tunggang, ya akar tunggang, potongan stek harus miring seperti ini, tapi bagian bawah ditumpulin sedikit. Ya, tumpulin sedikit. Nanti akar ini tumbuhnya lebih besar daripada akar-akar yang tumbuh di bagian lain. Dan ini akan menjulur ke bawah, ya, menjulur ke bawah. Dan akar ini disebut akar tunggang. Kalau yang ke samping sini nanti tumbuhnya akar tunjang. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalau misalkan kayak kemarin mustahil bikin bibit stek itu bisa jadi. Paling itu hanya sekedar konten. Kalau orang ngonten bikin bibit nggak sebanyak ini. Ya, nggak sebanyak ini. Konyol kalau hanya sekedar ngonten buat bibitnya sampai puluhan ribu. Kalau aku buat bibitnya 10 batang, oke, wajar lah. Nah, mungkin itu dulu penjelasannya tentang akar tunggang. Kalau tadi malam penjelasan tentang akar tunjang. Jadi akar tunjang dan akar tunggang itu berbeda. Nggak usah takut kata orang yang namanya bibit stek ini nggak bisa tumbuh bagus, nggak kuat. Nggak ada ceritanya. Di negara Brazil juga berhasil semua, di negara lain berhasil semua. Indonesia aja yang masih takut-takutan terus, belum nyoba udah takut, gimana mau maju? Kalau nggak percaya dicoba aja, cari induk yang bagus, buat sendiri bibitnya, nanti ditanam di kebun sendiri. Nah, nanti hasilnya seperti apa baru nanti disampaikan ke orang lain. Oke, mungkin seperti itu saja dulu.